Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema cara mencapai makrifatullah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kemarin Bapak Haji Ahmad bertanya, bagaimana caranya kita mencapai ma'rifatullah? Kok bertanya mencapainya? Kita dulu pernah ma'rifat ya, pernah kenal Allah. Kan Allah kan menciptakan manusia itu dari tulang punggung Adam, kemudian dimasukkan ke dalam perut ibu, ya kan? Setelah itu kemudian diberi nafsu, nafas. Nafsu itu kan zatul insan, itu nafas. Karena sudah ada nafsu dalam janin itu, ya dia punya keinginan, punya kesukaan, punya hobi. Jadi, dan berbeda. Bayi, resus darahnya berbeda dengan ibunya kok. Betul nggak? Ibunya O, anaknya AB. Kenapa tidak bercampur? Dua makhluk yang berbeda. Ini kan bayi makanya melalui plasenta, ya kan? Dari makanan ibunya. Bayi sendiri punya kesukaan sendiri. Sudah punya nafsu sendiri, kedoyanan sendiri. Sering nggak ibu hamil kadang-kadang ingin makan yang aneh-aneh, yang biasanya nggak seneng mangga muda, pentil, oh jadinya iya. Ketika ibu makan sesuatu keinginan dia, bayinya nggak mau, muntah dia ibunya tuh. Iya. Dan ketika kita dalam janin, kita kan lalu dipertanyakan oleh Allah. Wasyadna ala anfusihim wa qala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Aku Tuhanmu bukan, kata Allah. Ketika kamu dalam perut ibumu dan kamu mengatakan ya, kami menyaksikan engkau kamu. Berarti kamu sudah kenal. Sih. Iya, dan jangan juga mimpi. Ada mimpi ya. Mimpi macam-macam. Itulah dalam plasenta itu, khusus yang menghubungkan itu ada batasan tertentu yang memisahkan antara darah janin dan darah ibu. Kalau kamu darahnya AB, kurang darah dimasukin darah B, mati nggak kamu? Janin makanya dari badannya ibu. Kok kenapa darahnya berbeda? Nggak bercampur. Gitu. Non. Apa aja? Darah suaminya. Yang hamil siapa yang hamil? Sekarang ibunya O darahnya, bapaknya O, anaknya AB. Oh ini O plus, ini O minus. Bayi makanya dari badannya ibu atau dari badannya bapak bayi ini? Pernah kan emang bapaknya bapak?
ya. Barang masih jenke duduk beli kenal Gusti Allah serapti lagi linglung sirane. Iya. Ya kalau orang linglung ya orang kebentur naik motornya nabrak batu kepalanya bentur batu DMC, terjadi neuro receivernya terputus, kamu lupa segala-galanya. Jadi statusnya kita ini dalam keadaan linglung. Nah, supaya receivernya nyambung lagi mana? Ya diobati kan. Ada namanya ulama sholihin, ada ambiya, ada mursalin, ada aulia, kan gitu. Ada ya ada berapa. Kadang-kadang perlu dengan shock terapi juga. Iya, dioperasi, disuntik, diobatin, setelah nyambung sih, oh bulat betul ohnya nih. Oh, I know, I understood, paham. Baru ya. Ya tapi kapan? Ya kapan gitu? Ya meta banget dong seperti ini ya. Iya meta. Dan sekali lagi itu makanya. Jadi gini, terlalu banyak pikiran-pikiran negatif yang berjibun di dalam otakmu itu. Iya, keputusasaan, dendam, kebencian, kegelisahan, ketakutan, kecemasan, sagudang itu berkumpul dalam otakmu sendiri. Dibersihkan itu semua. Makanya harus ada pencucian otak. Ya, namanya brainwash. Iya. Iya. Makanya perlu kholwat di hutan, perlu istighosa, perlu bangun tengah malam. Ya. Perlu puasa. Cuma ya gitu, para ahli syariatnya, para fuqaha ini ngerimpen kadang-kadang. Hukumnya gimana? Terteman. Puasa 3 hari gampang itu bagaimana? Itu kan haram. Wa inna 'alaika lijasadi haqqan. Ya wis. Dan ya ini loh. Nanti sholat Jumatnya di mana? Itu kan haram. Ya Allah ya Rabbi. Bagaimana hukumnya? 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum itu kan haram. Itu kata fuqahanya begitu sih. Sampai tekan HP kalau ditakoni hukumnya apa coba? Ketika di HP-nya ada ukuran, ya? Maksudnya kan? Yang sampingnya malah langka hukum HP tuh. Di sampingnya ada hukum HP. Itulah yang jadi bersalah. Iya. Jadi ketika kita ingin melatih ya melakukan brainwash itu sendiri ya hambatannya ya semacam itu. Kalau saya kok jahil tuh masih badan-badannya dewek urus nafas sih kan. Ya kalau dia mampu nggak ada masalah. Dan juga kalau mau, kalau enggak juga nggak ada masalah. Beginilah standarnya Mbak. Udah gini aja. Kalau Anda berpegang pada syariat, benar, haram tidak diterjang. Kan begitu. Perintah dilaksanakan.
semua apa saja. Selesai. Insya Allah kamu selamat kok. Nggak ada masalah. Iya kan? Tapi hanya saja kan dalam melaksanakan tugas tuh ini kan sangat melelahkan. Anda boleh nggak sing sembayangnya tiang? Maka sodako emang beli. Iya, jadi semuanya itu dilakukan dengan ya sambil diseret kakinya, ya kan gitu. Jadi artinya yang mana? Ya nurut mah nurut. Tapi saya sebagai orang tua juga melihat anak saya ketika disuruh dia melaksanakannya dengan malas-malas, beli doyan gitu. Nah, ngepel. Saya suruh anak perempuan saya suruh ngepel, menurut menurut. Tapi ngepelnya kesrot, beli doyan, beli. Kok bersama dia. Mulai hari ini aku tidak nyuruh kamu lagi ngepel. Sudah, saya bisa bayar pembantu. Apa dikiranya orang yang melaksanakan tugas dengan malas-malas itu suka, majikannya senang lihatnya. Jadi apa? Iya kan? Nah ini dengan rasa, ketika kita dengan rasa, akhirnya kita bisa mengungkap betapa kelemahan kita, berapa kekurangan kita, betapa kesalahan kita. Kalau kita otaknya pakai fikih saja, kok bener sih? Ya, karena akan berpegang pakai celana komprang. Yang penting lutut sampai pusar tertutup, seakan sholatnya. Ya udah fikih itu kan seperti itu. Diterima kan? Ya pasti diterima kan gitu ya udah sholat. Terus semuanya gimana? Jadi ya sekali lagi, tetapi mereka selalu beragama dengan menggunakan logika. Sepenting iya. Tapi ketika saya ajak secara rasional, menolak juga. Ya agama jangan terlalu rasional banget sih katanya. Jadi setengah-setengah begitu. Jadi artinya begini, yang menyebabkan kamu tidak kenal-kenal tuh terlalu banyak yang mengacaukan pikiran kamu. Ya kan? Karena kamu sedang sibuk sendiri, mikirin utang, ya kan gitu. Mikirin pekerjaan belum selesai dan sebagainya. Ada cewek lewat segitu cantiknya, terlewat, tidak pernah kamu tatap. Ih kan bocah ini dia, bocah. Ih sira mana mata bilok mana. Bukan lagi sibuk sendiri. Sehingga ketika kamu melakukan sholat juga nggak bisa khusyuk. Apalagi mikirin Allah. Sholat saja hanya 5 menit. Nggak jelas kok. Iya, bisa. Kayak senggot, jengat-jengit. Telu tapapat. Kita wis maca Fatihah dulu muka ya. Sehari-hari, karena pikiran kamu sibuk. Mikirkan utang, mikirin toko, mikirin kerjaan. Iya, karena tidak konsentrasi. Itu persoalan. Jadi
hijab itu bukan hijab dalam artian tabir seperti ini. Hijab itu artinya perhatian kamu teralihkan ke yang lain, dan kamu tidak bisa fokus. Sampai ketika mau menikmati makanan pun kamu tidak pernah menikmatinya. Bagaimana menikmati orang makan terburu-buru, beli di mama ini leg-leg baik kayak gula. Saking terburu kerjaan, tep-tep. Ya ucapnya makanlah, dinikmati, diputar lidahmu tuh, putar. Iya, dinikmati. Enggak kan? Makan tidak dinikmati, berpelukan dengan istri juga tidak dinikmati. Itu bukan pikiran mentis ya. Bilang rapi pelangga, lagi pikir apa sih Ran itu? Si Pri itu namanya. Di kelas pun mendengarkan guru menerangkan, tidak ada yang masuk dalam telingamu. Ya, betul. Iya. Dan apa yang saya katakan, yang masuk dalam telingamu tidak 100% kok. Ada yang lewat. Di tengah kamu ngaji, pikiranmu masih terbang kemana-mana. Kecuali rekaman ini nih. Rekaman semua. Nah, ya itulah. Jadi apa namanya, bahwa masih banyak rahasia yang terdapat di dalam diri kita ini. Kita masih belum paham tentang nafsu kita. An-nafsu artinya zatuka, zatmu itu adalah nafsu. Wal jasad huwa markabuka, jasadmu adalah kendaraanmu. Dan ruh itu energimu. Jasadmu hancur, nafsumu tidak, tetap ada dan tidak akan pernah mati. Ya, ketika jasadmu dibikin lagi, ya nafsu itu juga yang dimasukkan, orangnya itu juga sama. Ya, nanti casing aja. Iya, seperti itu. Makanya ya kita masih sadar diri lah, itu gimana sih, kita ini nggak sendirian, ada yang ngontrol segala macam. Kadang-kadang yang ingin makan kan nafsumu, yang ingin kawin kan, yang ingin pintar kan nafsumu, yang ingin bener kan nafsumu, yang ingin jahat kan nafsumu. Yang tenang ya nafsumu, nafsu mutmainnah. Yang tukang marah-marah ya nafsumu, nafsul ammarah. Yang tukang menegur, mengejek, mencaci maki ya nafsumu, nafsul lawamah. Terus ya. Dan begitu Allah mengatakan nafsu itu kepada dirimu, wasyadna ala anfusihim wa akhrajna ala anfusihim, nafsu kamu, begitu roh kami mengatakan. Iya, paham betulnya. Dan wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi, bukan min ruhihi.
mirruhi. Ya. Ya, pada masalah basyaran sawiyah. Ya, dan ruh itu selalu ruh kami, rohku, mirruhina. Bahkan saya, ya nafsuka. Berarti ruh nisbatnya kepada Allah, kalau nafsu ya pada ila zatika, itu masalahnya. Paham? Paham? Oh. Dan ketika nafsu mau berbuat kejahatan, rohmu juga terluka. Iya. Dan jasadmu juga sama, mendapat beban. Iya, memikul beban itu. Orang yang banyak dosa, bekerja malas, menghadapi persoalan, tidak pernah muncul pikiran ada inovasi. Iya, tidak bisa mencari solusi. Ya. Nah sekarang jujur, kamu merasa jadi orang Islam merasa paling hebat kan? Karena firman Tuhan kan? Kamu kan merasa hebat karena jadi Muslim kan? Iya. Buktinya mana? Ya karena kata Allahnya, kuntum khaira ummatin. Jadi masa Allah bohong? Berarti kita orang hebat. Begitu saya tanya, di mana kamu hebatnya? Kamu pintar nggak? Kamu kaya nggak? Kamu rukun nggak hidupnya? Apa jawabannya? Ini kan firman Tuhan. Masa Allah bohong? Kan kuntum khaira ummatin. Terus bikin tinggal balik pak, terus kapal. Padahal kan ngomong karo batu. Iya kan? Mereka yang nafsunya hidup di Eropa, di Amerika, di Belanda, di Inggris, begitu menghadapi satu masalah, dia lompat dan melanjutkan perjalanan mencari penyelesaian. Tapi kamu begitu menghadapi kesulitan, kamu mundur mencari solusi dari sejak abad ke-7, mencari dalil. Iya beliau. Ayo. Ujungnya mana dalilnya? Ya Allah ya Rabbi. Semua itu memang perlu dalil. Kalau tidak ada dalil, namanya ngomong kosong. Betul nggak? Kalau tambah dalil, ya kita bisa berkata apa saja. Kecamatan Kertasmaya, ini semuanya tanahnya milik saya. Saya nggak? Perlu dalil nggak? Dalil. Ini sertifikatnya. Tuh. Segotrok tuh sebenarnya. Semua miliknya kemana? Itu dalil. Itu dalil. Dalil itu bukan hanya qala ta'ala qala rasul. Ya itu dalil. Kan bisa aja orang ngomong ngaku-ngaku kan anu. Iya, nanti orang Islam ini banyak ngaku-ngaku tapi nggak ada dalilnya. Dalilnya namanya hanya dalil nakli. Dalil nakli itu namanya, itu bukan argumen, itu namanya dokumen. Dalil akli itu argumen, kalau dalil nakli namanya dokumen. Begitu disuruh baca dokumennya, bacanya salah lagi. Mubtada nggak jelas, khobar nggak jelas. Iya. Nah itulah makanya jadi diulang-ulang kembali, jadi salah siapa.
bahwa kita sudah tidak berpikir lagi. Ini kan sesungguhnya kan sebetulnya kan begini kan sudah kamu rasakan sendiri. Ini nih yang kita kaji ini kan ngaji rasa. Sebetulnya. Betul kan? Ya karena